Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku kelas 7. Ibu akan menjelaskan materi pelajaran kita tentang lanjutan yang kemarin ya, yang minggu kemarin itu tentang tata surya, yaitu kita bahas tentang materinya kondisi bumi. Kondisi bumi itu kita lihat bumi itu berbentuk bulat, tetapi dia tidak benar-benar bulat, tapi dia sedikit lonjong pada kutub-kutubnya. Nah, bagian bumi itu dia terdapat sedikit tonjolan ya di khatulistiwa dan di kutubnya itu rata. Kalau kita ibaratkan seperti jeruk limau ya, jeruk yang hijau itu, jadi dia itu bulat, menonjol di sekitar di bagian tengah, tapi di atasnya itu rata. Rotasi bumi, rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, sedangkan kala rotasi bumi itu adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu sekitar 23 jam 56 menit. Nah, bumi itu berotasi dari barat ke timur. Nah, akibat dari rotasi bumi itu adalah terjadinya gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembolokan arah angin, pembolokan arah arus laut. Kemudian ada revolusi bumi. Revolusi bumi itu adalah perputaran peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi itu adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Nah, bumi itu berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Akibat dari revolusi bumi itu adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Nah, ini kita ketahui bahwa bumi itu melakukan satu kali revolusi itu 365,25 hari. Jadi, yang 25 hari ini kan artinya seperempat ya, seperempat. Jadinya seperempat ini setiap sekali 4 tahun itu dijadikan 1 hari. Nah, yang 1 hari itu sekali 4 tahun itu jatuh pada tanggal 29 Februari atau yang kita kenal dengan tahun kabisat. Nah, kemudian kondisi bulan. Bentuk bulan itu mirip seperti planet ya, permukaannya itu datar, kering, dan tandus. Kemudian dia terdapat banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Di bulan itu dia tidak memiliki atmosfer sehingga terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Kalau dia malam hari itu sangat dingin, kalau siang hari itu sangat panas. Nah, selain itu bunyi juga tidak dapat merambat di bulan itu karena tidak adanya udara ya, atau hampa udara. Kemudian tidak ada siklus air dan tidak ditemukannya makhluk hidup dan sangat gelap gulita. Bulan itu melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Rotasi itu dia berputar pada porosnya, revolusi itu dia berputar mengelilingi bumi. Kemudian kala rotasi bulan itu sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi itu selalu sama. Nah, dampak dari pergerakan bulan itu adalah yang pertama pasang surut air laut. Pasang itu adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Ada 2 jenis pasang air laut itu, ada pasang purnama dan ada pasang perbani. Pasang purnama itu terjadi pada saat bulan purnama, di mana pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Nah, artinya hal itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Kemudian ada pasang perbani. Pasang perbani itu adalah ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Nah, pembagian bulan ada bulan sideris, ada bulan sinodis. Sideris itu kala revolusinya 27,3 hari, kemudian sinodis itu 29,5 hari. Nah, 1 bulan sinodis itulah yang digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Nah, fase-fase bulan. Nah, saat di sini
eh, saat di sini nomor 1 ya, itu terjadi bulan baru. Artinya bagian bulan baru ini artinya bulan itu tidak kelihatan atau terlihat gelap ya, terlihat gelap dari bumi itu. Karena bagian yang menghadap ke bumi itu dia tidak terkena sinar matahari. Nah, kemudian yang kedua itu bulan sabit, ya bulan sabit. Yang ketiga itu bulan separuh. Yang keempat itu bulan cekung namanya. Ini berarti 3/4-nya yang menghadap ke bumi itu terkena bagian matahari. Kalau separuh berarti setengahnya yang menghadap ke bumi itu terkena matahari. Nah, kemudian nomor 4 itu bulan cekung, nomor 5 itu bulan purnama lagi. Bulan purnama, kalau ini bulan baru ya. Artinya kalau bulan purnama apa? Bagian yang menghadap ke bumi itu semuanya itu terkena cahaya matahari sehingga nampak jelas. Jadi kita bisa melihat satu bulan penuh itu. Yang bagian yang menghadap ke bumi ini nampak semuanya. Kalau ini yang bagian menghadap ke buminya itu terhalang oleh cahaya matahari, tidak sampai bagian yang menghadap ke bumi itu tidak terkena cahaya matahari. Kemudian yang keenam itu sama bulan cembung ya. Ini bulan cekung, ini bulan cembung, kemudian ini bulan separuh lagi, kemudian bulan sabit lagi, dan kembali menjadi bulan baru lagi. Kemudian gerhana itu ada dua, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Gerhana matahari itu terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan itu berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Nah, gerhana matahari ini terjadi pada waktu bulan baru. Akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total ini terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Nah, gerhana matahari total itu terjadi hanya sekitar 6 menit. Kemudian gerhana matahari cincin itu terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra. Umbra ini bayangan gelap ya, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Kemudian gerhana matahari sebagian itu terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra. Kalau penumbra ini bayangan terang atau kabur, sehingga matahari kelihatan sebagian. Nah, ini penumbra, ini umbra ya. Kemudian gerhana bulan itu terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi saat bulan purnama. Nah, gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, ini masuk semuanya, maka terjadilah gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra itu dapat mencapai 6 jam dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Untuk bab di semester ini udah berakhir. Silakan diulang-ulangi lagi pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Akhir kata Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.